Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Kilas Cerita. Kali ini, kita nggak bahas planet jauh yang butuh 1000 tahun buat nyampe. Nggak juga bahas alien atau dunia paralel. Kita cuma mau cerita tentang rumah kita, yaitu bumi. Tempat di mana kamu lahir, tumbuh, berkembang, jatuh, gagal. Semua yang kita rasakan bersama di bumi tercinta ini. Tapi pernah nggak kamu kepikiran? Gimana sih bumi ini bisa terbentuk seperti ini? Dari mana asal-usul laut, gunung, bahkan udara yang kita hirup setiap detiknya? Jawabannya jauh lebih gila dari yang diajarkan di sekolah kita. Bayangkan saja dulu, pada 4,5 miliar tahun lalu, tempat ini bukan seperti planet yang kita kenal seperti sekarang ini. Dengan langit yang biru, pepohonan yang hijau, dan udara yang segar untuk kita bisa bernafas. Dulu, bumi kita tuh cuma bola batu membara, sepanas permukaan matahari yang diguncang ledakan besar seperti bom nuklir raksasa, diguyur hujan bebatuan dari langit, dan juga permukaannya. Hanya ada lautan lava yang membara. Bukan air melainkan cairan panas yang bisa melelehkan besi sekalipun. Itu terdengar seperti mustahil, tapi nyatanya seperti itu. Sebelum bumi yang kita kenal saat ini terbentuk. Dan dari neraka itulah perlahan muncul yang pertama kali hidup. Bukan dinosaurus, bukan juga ikan, melainkan makhluk kecil. Sekecil titik yang bertahan di tempat yang seharusnya mustahil untuk adanya kehidupan. Kemudian mereka berkembang sampai jadi kita. Jadi hari ini kita nggak cuma cerita bagaimana bumi bisa terbentuk, tapi bagaimana rumah kita ini yang tadinya neraka bisa menjadi satu-satunya tempat di alam semesta yang kita tahu bisa menampung kehidupan. Yuk kita akan mulai dari detik pertama saat bumi belum menjadi bumi. Sebelum kita lanjut pembahasannya, bantu Kilas Cerita agar terus berkembang dan memberikan informasi menarik dengan cara subscribe, like, komen, dan juga tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Karena setiap menit yang kalian tonton sangat berarti bagi Kilas Cerita untuk terus berkembang. Terima kasih. Oke, mari kita mulai. Lahir dari tabrakan, bukan dari debu yang pelan-pelan menyatu. Pertama-tama bumi nggak lahir pelan-pelan kayak nasi yang dimasak di rice cooker. Ia lahir dari tabrakan kosmik terbesar dalam sejarah tata surya. Bayangkan saja ada bola batu sebesar Mars yang diberi nama Theia, meluncur kencang seperti peluru. Kemudian, ia menabrak protobumi dengan kekuatan 100 juta miliar kali bom Hiroshima. Ledakan itu menguapkan seluruh permukaan bumi, membuat langit menjadi lahar panas, dan juga menghamburkan puing-puing keluar angkasa yang kemudian menggumpal membentuk bulan. Ya, bulan itu hasil dari tabrakan, bukan dari satelit yang dititipkan oleh alien. Bukan juga karya seni alam yang pelan-pelan terbentuk. Ia lahir dari kehancuran, dan yang paling bikin penasaran, kenapa nggak ada satupun batu di bumi yang menyaksikan momen itu? Jawabannya, semua batu awal meleleh habis, seperti es yang kamu letakkan di luar ketika cuaca sedang panas. Jadi kita nggak punya foto kelahiran bumi kita. Akan tetapi ilmuwan bisa memutar ulang kejadiannya menggunakan simulasi komputer dan juga batuan kuno yang selamat, dan hasilnya membuat para ilmuwan merinding melihatnya. Pada zaman bumi neraka, saat bumi masih belum berbentuk bumi. Setelah terjadi tabrakan, bumi nggak langsung menjadi indah. Ia masuk ke zaman neraka terlebih dahulu, yang ilmuwan sebut zaman Hadean. Bayangkan saja, kondisinya di kala itu, suhu di permukaannya saja bisa mencapai 200-300 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan timah sekalipun. Langit yang gelap, pekat, penuh asap vulkanik dan debuan. Hujan tidak mengeluarkan air melainkan batu. Setiap 100.000 tahun, satu asteroid sebesar gunung jatuh menguapkan semua lautan, dan lautan itu sendiri bukanlah air melainkan asam kuat seperti cairan aki motor. Kalau kamu terjatuh ke sana, tubuhmu bakalan larut dalam hitungan detik saja. Tapi di tengah neraka ini, ada yang mulai hidup. Di batuan kuno, di negara Australia, yang usianya mencapai 4,1 miliar tahun, ilmuwan temukan jejak makhluk hidup pertamanya. Bukan ikan, bukan juga tumbuhan, melainkan makhluk kecil seukuran titik yang hidup di celah batu, memakan bahan kimia dari gunung berapi. Pertanyaannya, bagaimana bisa mereka bisa hidup di tempat yang seharusnya mustahil adanya kehidupan? Jawabannya mungkin karena mereka nggak mempunyai pilihan lain. Ini satu-satunya rumah yang ada, dan mereka harus bertahan. Kehidupan pertama di bumi yang terlalu cepat dan terlalu ajaib. Ini yang membuat para ilmuwan geleng-geleng kelapa. Kehidupan muncul begitu cepat. Bayangkan saja,
Bumi baru tenang 4 miliar tahun lalu. Akan tetapi 300 juta tahun kemudian, sudah ada makhluk yang hidup. Itu seperti kamu sedang membangun sebuah rumah dari nol, kemudian pas lagi pasang atap, tiba-tiba ada hewan masuk secara tiba-tiba dan membuat sarangnya, dan tiba-tiba juga mempunyai anak dan keluarga di atas atap rumah kalian. Dan itu terjadi begitu cepat. Dan yang lebih anehnya lagi, semua kehidupan di bumi menggunakan kode yang sama. Misalnya seperti asam amino, bahan dasar tubuh kita. Cuma pakai satu versi dari dua kemungkinan saja. Semua makhluk hidup dari bakteri sampai manusia baca buku petunjuk DNA dengan cara yang sama. Chance-nya 1:100 juta miliar. Lebih kecil dari kamu menang undian mobil tiap hari selama 100 tahun. Jadi, apakah ini kebetulan saja? Atau ada sesuatu yang membantu di awal? Beberapa ilmuwan termasuk penemu struktur DNA pernah memberi usul. Apakah kalau kehidupan itu dikirim ke bumi, bukan dengan alien dikirim langsung menggunakan pesawat, tapi lewat komet atau meteorit yang bawa benih kehidupan dari luar angkasa? Ini bukan teori gila, ini hipotesis serius. Akan tetapi sampai sekarang, belum ada bukti pasti. Yang pasti kehidupan di bumi itu bandel banget. Ia lahir di neraka, dan menang membentuk bumi yang bisa menampung kehidupan. Misteri yang masih belum terpecahkan hingga saat ini, kenapa atmosfer bumi kehilangan sesuatu? Ini seperti kasus kehilangan di film detektif. Ilmuwan tahu, dulu bumi mempunyai barang tertentu di atmosfer. Akan tetapi sekarang nggak ada lagi. Seperti kamu mempunyai 10 kue, lalu secara tiba-tiba tersisa hanya 3 kue saja. Kamu mencari di mana ketujuh kue itu, tapi nggak menemukannya. Nah, di bumi kue yang hilang itu diberi nama Henon, gas yang langka. Kenapa ini penting? Karena hilangnya Henon menunjukkan suatu saat dulu, bumi kehilangan sebagian besar atmosfernya dalam waktu singkat saja. Bukan perlahan, tetapi seperti ditiup oleh angin yang kencang. Apa yang bisa membuat itu terjadi? Ledakan besar, tabrakan lain, atau sesuatu yang belum kita ketahui. Hingga saat ini, masih menjadi teka-teki bagi para ilmuwan. Bulan mempunyai rahasia di sudut tersembunyi. Kamu tahu nggak? Kita hanya pernah lihat satu sisi bulan, sisanya yang disebut sisi gelap, selalu menghadap jauh dari bumi. Dan di sana, NASA menemukan 2 benjolan aneh di posisi yang sangat stabil. Masanya besar tapi bukan gunung, bukan juga kawah. Beberapa ilmuwan curiga, ini puing dari Taya, planet yang menabrak bumi dulu, yang belum melebur. Seperti sisa pecahan kaca yang masih menempel di dinding. Setelah kaca jendela pecah, misi NASA berikutnya akan melakukan pengecekan ke sana. Siapa tahu, kita temukan kotak hitam dari tabrakan 4,5 miliar tahun lalu. Oksigen yang datang secara mendadak, seperti listrik menyala saat mati lampu. Pada 2,3 miliar tahun lalu, terjadi lonjakan oksigen di bumi. Sebelumnya, udara kita nggak bisa dihirup manusia seperti sekarang ini. Seperti gas yang dibuang mobil, akan tetapi, tiba-tiba oksigen naik drastis, dan kehidupan mulai berkembang pesat. Tapi nggak ada transisi pelan. Seperti lampu yang mati kemudian klik menyala terang. Siapa yang menyalakan? Makhluk kecil bernama Cyanobacteria, yang bisa membuat oksigen dari sinar matahari. Tapi kenapa mereka tiba-tiba berhasil? Mungkin karena nutrisi di laut pas banget, atau bumi sedang beruntung saja. Kondisinya tepat di waktu yang tepat. Yang jelas, tanpa mereka kita nggak akan di sini hingga saat ini. Kita merupakan sebuah cerita dari neraka yang berhasil. Jadi, ini kisah tentang rumah kita. Ia lahir dari ledakan, dibentuk oleh kekerasan, diisi oleh makhluk kecil yang bandel, dan akhirnya jadi satu-satunya tempat yang kita ketahui bisa menampung kehidupan. Akan tetapi satu hal yang sering kita lupa, kita bukan tamu di bumi. Kita adalah bagian dari ceritanya. Setiap napas yang kamu ambil adalah warisan dari lautan lava, hujan meteor, dan keajaiban yang nyaris mustahil. Dan mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan bahwa bumi bukan cuma rumah kita, tapi juga pesan bahwa kehidupan bisa lahir bahkan dari neraka sekalipun, bahwa kegelapan bisa menghasilkan cahaya, dan bahwa kita semua manusia, pohon, ikan, bahkan bakteri, adalah keluarga dari satu titik kecil yang bertahan. Kita baru saja mendengarkan kisah bumi kita, bagaimana ia lahir dari neraka yang panas, bertahan melalui kehancuran, dan akhirnya menjadi rumah bagi jutaan bentuk kehidupan. Tapi hari ini, rumah itu sedang bergetar. Di Pulau Jawa hujan deras mengguyur, tapi air tak lagi menyerap. Ia mengalir deras membawa tanah, batu, dan kenangan menyapu desa yang dulu tenang di Pulau Kalimantan dan Sumatera.
langit berubah menjadi jingga. Bukan matahari terbenam, melainkan kabut asap dari hutan yang terbakar. Udara jadi berat, anak-anak batuk, sekolah tutup. Dan kita bertanya, kenapa ini terus terjadi? Di Papua, gunung es, di puncak Kartens mencair, bukan karena usia, tapi karena udara yang semakin panas, tahun demi tahun. Di laut, terumbu karang memutih seperti kota yang ditinggalkan penghuninya. Ikan-ikan pergi, nelayan kehilangan mata pencahariannya, dan kita menyebutnya bencana alam. Tapi apakah ini benar-benar alam yang marah? Atau ini adalah bayangan dari pilihan yang kita buat? Saat hutan dibabat untuk sawit atau tambang, kita menghilangkan spons raksasa yang menyerap air hujan. Saat lahan gambut dikeringkan, kita menyalakan bom karbon yang bisa terbakar bertahun-tahun. Saat pantai dibeton, kita menghilangkan pelindung alami dari gelombang tinggi. Kita bukan penjahat. Kita hanya lupa bahwa bumi bukan mesin yang bisa kita setel semaunya. Ia makhluk hidup dengan detak, napas, dan batas. Dan setiap kali kita melewati batas itu, alam tak marah. Ia hanya menyesuaikan diri. Banjir, longsor, kekeringan, kebakaran, bukan hukuman. Ini alarm seperti tubuh yang demam saat sedang melawan virus. Bencana adalah cara bumi memberitahu, aku sedang berusaha pulih. Bantu aku, dan kabar baiknya, kita masih punya waktu. Karena sejarah bumi mengajarkan satu hal, ia bisa sembuh asal diberi kesempatan. Hutan di Jawa Tengah yang dulu gundul, kini kembali hijau berkat gerakan warga. Terumbu karang di Raja Ampat yang rusak perlahan tumbuh lagi lewat transplantasi karang warga. Anak-anak di Kalimantan yang dulu main di asap, kini menanam pohon di sekolah mereka. Mereka tahu, kita bukan penyelamat bumi, kita adalah bagian dari penyembuhannya. Jadi, mari kita rubah pertanyaannya. Bukan siapa yang harus disalahkan, tapi apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk rumah kita? Karena bumi sudah bertahan 4,5 miliar tahun, ia akan baik-baik saja dengan atau tanpa kita, tapi kita butuh bumi, dan mungkin inilah saatnya kita berhenti jadi penonton, dan mulai jadi bagian dari kisah pemulihannya. Rumah ini masih bisa diperbaiki, asal kita mau. Memulai dari hal yang kecil, dari hari ini hingga seterusnya. Kalau kamu menonton sampai di sini, berarti kamu salah satu dari sedikit orang yang masih penasaran dari mana kita datang. Dan itu keren, karena ilmu pengetahuan bukan tentang siapa paling pintar, tapi tentang kita semua yang masih mau bertanya, merasa takjub, dan peduli. Kalau kamu ingin tahu lebih, semua fakta di video ini punya sumber ilmiah terbuka. Jika ada yang salah, atau ada yang kurang, silahkan tulis di komentar, kita diskusikan, bukan debat. Dan kalau kamu suka cerita seperti ini, tekan tombol subscribe, karena di video berikutnya, kita bahas bulan penjaga kita atau penjara dari masa lalu. Tapi sebelum kita pamit mengakhiri video ini, izinkan aku berbagi satu hal kecil. Kita baru saja mendengar kisah bumi lahir dari neraka, bertahan melalui kehancuran, lalu jadi rumah bagi kita. Dan sekarang, kita yang memegang giliran menjaganya, bukan dengan jadi pahlawan besar, tapi dengan hal-hal kecil yang konsisten. Karena bumi nggak butuh kita menyelamatkannya, ia sudah bertahan 4,5 miliar tahun, ia akan baik-baik saja. Tapi kita butuh bumi dan generasi setelah kita. Butuh warisan yang masih bisa bernapas. Jadi mari kita jaga rumah ini. Bukan karena rasa takut, tapi karena cinta pada tempat yang memberi kita napas, tawa, dan kesempatan untuk bertanya. Dari mana kita datang? Sampai jumpa di tepi pengetahuan. Dan ingat, kamu bukan cuma hidup di bumi. Kamu adalah bumi yang sedang menatap dirinya sendiri dan memutuskan untuk tetap menjaganya.